Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Kembali lagi dengan saya Ibu Ulanda Seti Syamtuti. Di sini kita akan belajar mengenai transport membran, reproduksi dan sintesis protein biologi kelas 11. Yang pertama, kita akan membahas bioproses yang terjadi pada dalam sel. Nah, di sini ada 3 bagian, melalui transport melalui membran, kemudian sintesis protein, kemudian ada reproduksi. Untuk pada bagian transport pada membran plasma, di sini terdiri dari 2 kubu. Ada pasif, ada aktif. Untuk pasif sendiri, di sini terdapat 2 bagian pula. Di sini ada difusi. Difusi dibagi menjadi 2. Difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Untuk difusi sederhana, di situ difusi tidak terfasilitasi oleh membran, tetapi kalau yang terfasilitasi itu dibantu dengan protein yang ada di dalam membran plasma. Untuk osmosis sendiri, di sini difusi molekul air melalui membran permeabel. Untuk transport aktif itu transport dengan menggunakan energi karena konsentrasinya itu membutuhkan konsentrasi yang dari rendah menuju ke tinggi. Jadi untuk menaikkan tingkatnya itu memerlukan energi. Untuk bagian endositosis sendiri berarti endo dalam. Kalau ekso berarti keluar. Untuk endositosis itu ada bagian memakan dan meminum. Untuk memakan sendiri disebut juga fagositosis, untuk meminum berarti pinositosis. Untuk bagian eksositosis sendiri, dia berarti memuntahkan atau mengeluarkan dari molekul-molekul yang ada di dalam. Untuk pompa natrium dan kalium, kita bahas di slide berikutnya. Untuk struktur membran sel, nah di sini terdiri dari 3 bagian. Ada bagian protein yang berwarna hijau, kemudian ada lipid, ini merah-merah seperti ujung korek. Nah, yang bagian tengah ini adalah karbohidrat. Di sini lapisan rangkap molekul lemak disebut bilayer. Nah, ini yang bagian atas berarti dihitung 1, bawah 1. Untuk 2 berarti bilayer adalah 2 rangkap. Untuk protein sendiri itu tertanam ada yang di permukaan. Tertanam itu berarti ada di antara bagian lipid, tapi untuk yang di atas ada di permukaan tanah. Ini termasuk di permukaan lapisan membran sel. Nah, di atas dan tertanam. Kemudian untuk bagian membran sel ini mengandung karbohidrat. Bagian transfer pada membran ini diperantarai oleh membran yang bersifat aktif dan pasif. Untuk pasif sendiri, di sini contohnya tadi ada difusi dan osmosis. Jadi di situ melewati membran tanpa dibantu oleh energi. Tapi kalau endositosis dan eksositosis berarti dibantu oleh energi atau ATP. Kemudian di sini ada gambar penampang bagian pasif dan aktif. Nah, untuk pasif sendiri di sini tanpa dibantu oleh energi. Jadi molekul langsung melalui membran. Nah, langsung bagian membran ini bersifat pasif. Tapi kalau untuk aktif berarti ini dibantu oleh ATP atau energinya. Nah, di sini bagian difusi. Tadi ada difusi sederhana dan difusi terfasilitasi. Ingat, untuk difusi sederhana berarti tidak menggunakan energi dan tidak dibantu oleh membran sel. Sama seperti dengan terfasilitasi, tapi untuk terfasilitasi itu dibantu oleh protein yang berada dalam membran. Untuk contoh difusi sederhana, ini ada molekul yang ada di luar, dan bagian sisi lain ada air.
ketika molekul ini dijadikan satu bersama air, maka molekul itu akan menyatu atau membaur pada air. Jadi di sini adalah perpindahan zat terlarut dari konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Tapi di sini tidak memerlukan energi atau ATP. Untuk difusi sederhana sendiri, contohnya kita membuat teh. Jadi untuk segelas air putih dicampur dengan gula. Ketika gula itu larut dalam atau jatuh dalam bawah atau dasar gelas, itu gula akan membaur dalam air. Jadi istilahnya meleleh atau mencair. Di sini gas juga sama. Nah, untuk gas, ketika gas ini akan kita buka jendelanya, maka gas yang lain akan membaur gas yang lainnya. Jadi di sini ada contoh gas yang bau. Kemudian dikeluarkan dari wadahnya, maka gas bau itu akan membaur pada gas yang tidak berbau. Nah, di sini difusi terfasilitasi. Jadi di sini terfasilitasi oleh protein yang ada dalam membran. Nah, ini membran. Jadi terfasilitasi. Untuk osmosis sendiri di sini adalah perpindahan molekul zat pelarut dari daerah konsentrasi pelarut dari tinggi ke konsentrasi pelarut rendah melalui membran selektif permeable. Jadi ingat, untuk osmosis itu perpindahan konsentrasi dari tinggi menuju ke rendah. Untuk transport aktif sendiri di sini molekul banyak yang bergerak melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi. Nah, di sini ada molekul melalui gradien atau melalui membran yang memerlukan ATP dari konsentrasi rendah menuju ke konsentrasi ketinggi. Nah, untuk macam transfer aktif endositosis dan eksositosis sendiri, itu bahan yang dibungkus dalam gelembung dengan mekanisme tertentu dikeluarkan dari sel eksositosis atau masuk dalam membran endositosis dengan bantuan energi atau ATP. Nah, di sini bisa berupa bahan yang cair dan bahan yang padat. Untuk bagian reproduksi sel, nah di sini reproduksi dibagi menjadi 3 bagian. Reproduksi amitosis itu dialami oleh prokariotik, dan mitosis dan meiosis. Untuk mekanisme mitosis sendiri di sini ada fase interfase dan ada fase profase, metafase, anafase, dan telofase. Tapi untuk bagian meiosis di sini ada 2 fase. Fase meiosis 1, ada fase meiosis 2. Di sini ada penampang bagian proses mitosis. Nah, di sini ada 4 bagian. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ketika ini yang membedakan adalah bagian benang-benang spindle-nya dan kromosom. Nah, ketika bagian telofase ini menjadi 2N. Nah, di sini akan menjadi 2 bagian anakan ya istilahnya. Nah, di sini untuk bagian meiosis, nah di sini ada 2 tahap. Meiosis pertama itu ada 1, 2, 3, dan 4. Ini 2N atau diploid. Untuk yang bagian 4 ini dan lanjutannya 1, 2, 3, 4 ini adalah tahap meiosis tahap 2. Nah, hasil akhirnya adalah N. Ingat, tahap pertama adalah 2N diploid, tapi untuk hasil akhirnya adalah haploid, tunggal. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Salam semangat dan belajar terus dan berusaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.